Halo Sobat Subur yang berbahagia. Ini suasana kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang letaknya berseberangan dengan Masjid Raya Sobat Subur yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Sumatera Barat. Dan hari ini kami akan berbincang dengan Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Ikuti Sobat Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sehat dan selalu bahagia. Sobat Subur yang berbahagia, hari ini hari istimewa. Saya ketemu sahabat baik yang beliau sekarang sedang mengemban amanah Mas ya, pada jabatan sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus merangkap sebagai PLT Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara. Beliau adalah Pak Heru Budiono Nugroho. Selamat sore Pak Heru. Sore Pak Subur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu. Jadi Pak Heru, salam tadi tapi pun itu adalah salam khas dari Lampung, yaitu kita menyapa lawan bicara kita. Itulah penghargaan kita kepada lawan bicara kita. Dan alhamdulillah saat ini sahabat kami ini Pak Heru sebagai ASN tentunya mempunyai pengalaman sehingga bisa mencapai karir yang demikian dengan keuletan yang dialami. Mungkin bisa berbagi cerita Pak Heru, artinya mungkin bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman ASN kita yang ada di Kementerian Keuangan sehingga bisa berkarir untuk mencapai prestasi atau capaian yang baik. Mungkin Pak Heru bisa berbagi cerita. Baik, jadi ini Pak Subur, karena pandeminya sudah terkendali, mungkin kita copot masker aja ya, Ya. supaya tidak sesak gitu ya. Ya. Terima kasih Sobat Subur semua. Ini alhamdulillah sore hari ini saya kedatangan tamu yang merupakan senior saya, yang sudah saya kenal lama, ya, Pak Subur Haryanto. Ini adalah senior saya dulu, ya, sama-sama yang penting karier dari eselon 4, eselon 3, dan duluan, saya belakangan. Karena masa pensiun saya masih agak panjang, Ya. dan saya bisa naik lagi kan. Terima kasih Pak Subur sudah mampir ke Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat di Padang. Di kesempatan sore ini, terima kasih sudah menyempatkan untuk mampir dan mengajak kita untuk nostalgia dan ngobrol-ngobrol. Baik, rekan-rekan semua, yang disampaikan Pak Subur tadi barangkali sebenarnya tidak ada hal yang istimewa dengan diri saya gitu ya. Sebagai seorang ASN tentunya kita terikat dengan aturan ya, sebagai ASN itu berperilaku ya, yang itu tentunya menjadi dasar dari setiap ASN termasuk saya ya, untuk kemudian bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh dedikasi sebagai ASN di lingkup Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, mungkin teman-teman semua tahu bahwa di Kementerian Keuangan, apalagi di Dijen Perbendaharaan ini, penugasan seorang ASN itu sifatnya tour of duty ya. Pak Subur ini udah makan asam garam untuk dipindah tugaskan ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Betul. Mungkin kalau dari sisi pengalaman penugasan dibanding beliau, mungkin saya akan lebih banyak beliau itu mendapatkan SK mutasi. Dan kita harus siap ya. Ya, saya baru 11 kali Pak Subur sampai saat ini ya, dari mulai awal hari dulu kira-kira 23 tahun yang lalu sudah 11 kali mutasi. Hal yang mungkin bisa menjadi semacam sharing positif gitu ya, bahwa hingga saat ini itu yang saya rasakan itu selain bekerja dengan penuh dedikasi ya, mencurahkan waktu
waktu, pikiran, tenaga gitu ya, untuk organisasi tempat kita bernaung, tempat kita bekerja dengan baik, dan itu juga diimbangi tadi dengan sikap yang loyal ya terhadap pimpinan. Ini ngomong loyal jangan dikonotasikan negatif ya. Dengan organisasi Betul, juga ya. dengan organisasi juga. Harus loyal dengan organisasi. Karena kan mungkin teman-teman loyal tuh macam-macam kan. Ya, ada bisa konotasi negatif, ya apa? Ya, Seperti pendekatan yang inilah ya, Iya. berlebih lah ya. iya. Saya tidak ada maksud untuk menceritakan yang sisi negatifnya dari kata loyal itu. Tapi selama ini yang saya rasakan, loyal itu adalah bagaimana kita bisa apa istilahnya ya, mengikuti segala perintah gitu ya, arahan dari pimpinan ya. Dan sepanjang itu hal-hal yang sifatnya positif ya kan, untuk kecepatan hasil kerja kita, untuk kualitas kerja kita, itu harus kita ikuti dan itu harus kita patuhi ya. Jadi loyal dalam konteks saya, pengalaman saya adalah bagaimana kita bisa melayani pimpinan itu dengan baik ya, segala penugasan-penugasan yang diberikan ya, baik itu yang sifatnya istilahnya dalam jam kerja maupun di luar jam kerja ya. Sepanjang organisasi atau Betul, organisasi membutuhkan ya, itu harus kita harus upayakan, kita siapkan, kita selesaikan dengan baik ya. Dan itu akan memberikan track record yang baik tentunya, nilai positif kita. nilai positif kita, Jadi nilai jual kita Ya, jadi paling penting itu kita bisa menciptakan nilai positif kita mas ya. Betul. Ya. Jadi mungkin saya lihat juga ini kan saya pernah bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat ini. Kantornya dulu tidak seperti saat ini. dulu Jadi, ini di sekalian nostalgia nih. ya, Oke, dulu oke. saya sebagai kepala bidang akuntansi dan pelaporan akhlak. Sekarang Tahun di berapa ya, APK. Pak? Tahun 2011 sampai 2012. Saya lihat ini perubahan cukup luar biasa. Saya lihat kreasi inovasi ini sudah banyak dilakukan di Kanwil Sumatera Barat ini. Mungkin Pak Heru bisa bercerita gitu ya, bagaimana kita bisa berkreasi, berinovasi sehingga kantor atau pelayanan kita itu bisa lebih baik lah dari waktu ke waktu. Ya. Oke, jadi cerita dengan terkait kondisi kantor saat ini barangkali sangat berbeda Ya. dengan situasi atau suasana ya daripada saat Pak Subur dulu pernah bekerja di Kanwil Perbendaharaan Sumatera Barat ya, Ya. sekitar 10 tahun yang lalu. Ini perubahan setting layanan ini memang ini suatu kebutuhan. Tuntutan juga ya. Ya tuntutan juga karena mengikuti dengan pola layanan kita. Ya. Ya. Mungkin 10 tahun yang lalu pada saat Pak Syukur di sini layanan kita masih sifatnya Konvensional. konvensional. Front office masih aktif. Clerical gitu kan. Clerical. Ya, front office-nya masih berupa loket yang panjang. Ya. Kemudian ada bangku-bangku, Bangku-bangku. ruang tunggu, ya Pak? Di Ruang tunggunya, di ruang tunggunya, petugasnya standby. ya, petugasnya selalu standby. Ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, ya, yang dilakukan oleh Kanwil Perbendaharaan seperti revisi DIPA, gitu kan, pengajuan nomor register hibah, pengesahan DIPA, penerbitan istilahnya dispensasi pembayaran, rekonsiliasi. Itu sudah by sistem semua ya. Itu semua sudah digantikan dengan sistem, ya kan? Sudah online semua. Apalagi di era pandemi ini, era pandemi itu mempercepat proses untuk integrasi sistem dari seluruh layanan kita. Yang semula dulu layanan sifatnya tatap muka menjadi layanan yang non tatap muka ya, dengan memanfaatkan IT tadi. Nah, tentunya ini harus diikuti juga oleh setting ruang layanan kita, ya, mengikuti pola layanan tadi. Sehingga kemudian dengan teman-teman kita mencoba ya sesuai dengan arahan kantor pusat bahwa nature layanan di Kanwil itu sudah tidak lagi lebih banyak tatap muka, ya. Udah sifatnya hanya sifat layanan yang bersifat konsultasi, konseling, gitu kan. Terus kemudian bimbingan teknis aplikasi, ya. Dan layanan yang sifatnya konseling lah, ya, konsultasi. Sehingga setting layanannya tidak perlu lagi seperti dulu pakai loket, kemudian ada bangku-bangku tunggu gitu ya. Ya,
kita setting dengan konsep baru yang oleh kantor pusat diinisiasi dengan konsep fresh office. Nah itu terkait dengan fresh office itu secara mungkin harfiah yang mudah dimengerti oleh audiens atau sobat seperti kira-kira seperti apa itu Pak Heru? Layanan fresh office itu seperti apa gitu? Jadi layanan fresh office itu, fresh itu kan singkatan. Ya, Jadi fleksibel, ya kan, fleksibel, dan responsif, smart, dan healthy. healthy. Jadi bagaimana dengan nature layanan kita yang semakin menciptakan tadi. Semakin less tatap muka dengan stakeholder itu, atau stakeholder hanya sifatnya konseling itu semakin nyaman untuk datang ke kantor kita, ya, dan menerima layanan dari kantor kita. Kemudian pegawai juga merasa nyaman juga dalam memberikan layanan, ya, sehingga konsepnya ya kita rubah, ambience-nya kita rubah. Orang masuk ke kantor kita itu dalam benak saya tidak harus seolah-olah masuk kantor pemerintah yang sudah settingannya kaku, gitu ya. Kaku dengan modelnya seperti itulah, ya, ya. Saya punya angan-angan nih, bagaimana orang atau stakeholder mitra kerja kita masuk kantor kita itu seperti masuk ke sebuah lobby hotel, gitu ya. Ya, di situ ada lounge yang nyaman, gitu ya, untuk Fasilitasnya, diskusi, gitu ya. Kemudian ada meja teks layanan yang catchy, gitu, yang enak dilihat, gitu ya, dan nyaman untuk didudukin, gitu kan. Terus kemudian ada ruang kolaboratif, gitu ya, ada meja kolaboratif, itu bisa diskusi antar unit, gitu, di situ untuk terkait hal-hal tertentu atau peraturan yang harus didiskusikan, ya kan. Untuk fintech aplikasi ada ruang community LC juga, ini Treasury Learning Center yang sudah kita desain dengan konsep minimalis, ya. Kemudian ada area self service istilahnya, ini di mana satker yang mungkin memerlukan kerja lebih setelah konsultasi atau ingin demo aplikasi, mereka bisa langsung colok ke laptopnya, kemudian akses wifi, lakukan uji coba aplikasi di situ dengan nyaman. Kemudian juga dalam rangka kontribusi kita dalam memajukan UMKM, ini juga di salah satu sudut kantor kita bikin UMKM corner, ya. Ini kita displaykan berbagai produk UMKM di Sumatera Barat, yang itu merupakan hasil karya lokal, UMKM lokal, ya, seperti udang, kemudian sanjay, dan berbagai kerajinan lokal. Ini kita display di sini supaya di era new normal, ketika mungkin udah banyak tamu-tamu dari luar kota yang berkunjung ke sini, tidak perlu repot-repot nyari oleh-oleh, cukup mana nih oleh-oleh yang diinginkan, nanti tinggal kita usahakan dengan vendornya, dengan UMKM yang mendisplay di sini. Jadi yang vendor yang di sini siap ya untuk menyiapkan ini? Siap, dan kita sediakan kartu namanya, waktu di kontak juga dia ada siap untuk diorder. Ordernya cukup ada di kantornya. Itu salah satu inovasinya sebenarnya luar biasa. Memang kita bekerja itu tidak monoton, ya, kita harus berkreasi, inovasi, sehingga layanan kita juga lebih fleksibel, lebih mudah, dan yang paling penting kita ada nilai positif yang banyak kita ciptakan. Mungkin kita juga ingin tahu dari stepnya gitu Pak Heru, terkait dengan inovasi, kreasi tadi. Mungkin kita bisa share, berbagi, supaya nanti sobat-sobat terutama yang masih muda-muda, ya, jadi kerja itu jangan monoton gitu. Kalau bisa kita menciptakan ide-ide atau ini, kira-kira tipsnya apa itu Pak Heru? Berbagi tips gitu. Iya, sebenarnya kalau tips khusus sih nggak ada, ya. Tapi bagaimana kita dengan daya kreasi, ya, yang kita miliki, imajinasi baik yang kita miliki, kemudian kita aktualisasikan untuk semakin membuat nyaman tempat kerja kita, untuk semakin membuat nyaman rekan kerja kita, dan yang penting adalah untuk semakin membuat nyaman mitra kerja kita, ya kan? Sehingga hubungannya akan semakin enak. Orang masuk kantor kita itu ambience aja, wah enak ya kantor ini, nyaman ya. Kalau feel-nya udah dapet, ya, kita akan lebih mudah untuk memberikan layanan, ya. Karena ketika masuk kantor kita itu orang feel-nya udah bagus gitu, udah enak gitu kan. Ya, kantornya bagus, tertata rapi, catchy gitu kan, modern gitu kan. Orang udah wah keren di kantor gitu kan. Itu kan akan lebih mudah kita untuk menyampaikan message selanjutnya dari layanan kita gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana kita berpikir supaya kantor kita itu tidak hanya punya manfaat dengan dari sisi stakeholder kita saja,
Tapi bagaimana keberadaan kantor kita ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Itulah kemudian muncul ide UMKM Corner ini. Iya. Supaya bisa keberadaan kantor kita ini yang walaupun kita tugas utamanya adalah melakukan pengawalan pengelolaan keuangan negara di Sumatera Barat, tapi juga ada aspek yang lebih luas, kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang kita support. Jadi ini salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh Ya. Kanwil Dijen Perkebunan Sumatera Barat ya, menggalakkan usaha UMKM lah supaya bisa terpublikasi Betul. dengan baik ya, sehingga UMKM diharapkan dengan nanti new normal bisa maju Mas ya, Pak Betul. Heru ya. Mungkin itu Pak Heru bincang kita hari ini. Mungkin ada Terima kasih. pesan, ada pesan-pesan. Oke, mungkin untuk para sobat subur ya yang menyaksikan obrolan kita sore ini, ya, pesan saya untuk ya teman-teman yang muda, ya, jangan pernah berhenti untuk berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Karena dengan berkreasi dan berinovasi itulah kita akan tetap survive, gitu ya. Termasuk juga untuk mungkin bapak-bapak yang sudah mau purna ya, yang kebetulan ini kan sobat-sobatnya Pak Subur kan banyak para senior-senior kita juga mau purna ya kan. Ya, jangan kemudian merasa ketika sudah purna itu ya sudah selesai gitu ya. Kemanfaatan kita selesai. Ya kita berpikirnya harus bagaimana supaya kemanfaatan kita ini berlanjut. Kalau semula di kantor, ya sekarang di masyarakat. Saya sangat terinspirasi itu dengan aktivitas Pak Subur ya, setelah pensiun kemudian sibuk di aktivitas kemasyarakatan, ngurusin masjid, gitu kan. Terus kemudian sibuk membagi sharing manfaat, bagaimana cara berkebun yang baik, gitu ya. Kemudian peternak ikan yang baik, gitu kan. Itu kan hal yang bermanfaat, gitu. Ya. Dan artinya apa? Dengan semakin kita merasa terus bermanfaat, ya otomatis nggak berhenti. Nah, jiwa kita akan terus sehat, gitu kan. Karena kita merasa bahwa kita masih terus diperlukan ini, tidak hanya oleh keluarga, tapi juga oleh masyarakat. Ya. Itu aja barangkali Mas. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi itulah obrolan kami ini, Sobat Subur, ketemu dengan sahabat lama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Amin. kami selalu mendoakan kepada Sobat Subur selalu dalam keadaan sehat, dan apabila ya pada saat ini sedang menderita sakit, kita doakan bersama mudah-mudahan akan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Subur yang telah mendukung channel kami, dan kepada Sobat Subur yang belum mendukung channel kami, mohon mendukung dengan subscribe, Oke. like, Tentunya. dan juga jangan lupa berikan komentarnya, karena dengan komentar itu mudah-mudahan untuk perbaikan konten-konten yang akan datang. Itu Pak Heru ya mungkin ya bincang Oke. kita. Kita Terima tutup kasih. mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih Sobat Subur atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Subur, ini adalah sarana prasarana Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang telah menerapkan Fresh Office dan juga melakukan inovasi dengan adanya UMKM Corner, yaitu adanya display UMKM yang dapat diperoleh melalui UMKM Corner ini. Tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.